Seorang istri yang baru saja kehilangan suaminya, merasa terpukul dan selalu mendatangi makamnya setiap hari. Namun, suatu hari seseorang menghampirinya dan berkata, "Jangan datang ke sini lagi. Ada yang perlu kamu tahu. Siapa orang itu dan apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Udara sore itu terasa dingin menusuk, namun bukan dinginnya angin yang membuat Hana menggigil. Dingin itu berasal dari dalam dirinya, dari ruang hampa yang ditinggalkan oleh kepergian Fatih, suaminya. Baru 2 tahun pernikahan mereka, 2 tahun yang seharusnya menjadi awal dari segalanya. Awal dari mimpi-mimpi yang mereka rajut bersama. Tapi kini, semua itu hancur berkeping, terkubur bersama tubuh Fatih di bawah tanah yang lembab. Setiap hari, tanpa absen, langkah kaki Hana menuntunnya ke pemakaman umum. Aroma bunga Kamboja dan tanah basah sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Di sana, di samping nisan yang bertuliskan nama lengkap Fatih, ia duduk bersimpuh, mencoba merasakan kehadiran suaminya yang tak lagi bisa ia sentuh. Ia berbicara pada nisan itu, menceritakan hari-hari Nia yang kosong, keluh kesahnya yang tak berujung, dan kerinduan yang menggerogoti jiwanya. "Sayang, aku merindukanmu," bisiknya lirih. Jemarinya mengusap lembut batu nisan yang dingin. Air mata sudah terlalu sering mengalir, hingga rasanya tak ada lagi yang tersisa. Namun, setiap kali ia mengingat tawa Fatih, sorot matanya yang hangat, atau sentuhan tangannya yang dulu selalu menggenggam erat, bendungan air mata itu kembali jebol. Ia merasa seperti kapal karam di tengah samudera luas, tanpa kompas, tanpa tujuan. 2 tahun. Hanya 2 tahun. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan janji suci dan cinta yang membara, kini berakhir begitu cepat. Mereka belum sempat membangun rumah impian, belum sempat bepergian keliling dunia, seperti yang selalu Fatih janjikan. Dan yang paling menyakitkan, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap kali melihat pasangan muda dengan bayi mungil di taman, hati Hana terasa teriris. Impian untuk memiliki buah hati dengan Fatih, untuk melihat senyum Fatih terpancar di wajah mungil seorang anak, kini hanya tinggal angan. Pagi, siang, malam, semua terasa sama. Dinding-dinding apartemen mereka yang dulu penuh tawa, kini sunyi mencekam. Barang-barang Fatih masih tertata rapi di tempatnya, seolah menunggu pemiliknya kembali. Kemeja kesukaan Fatih tergantung di lemari. Buku-buku yang sering ia baca masih tergeletak di meja samping tempat tidur. Bahkan sikat giginya masih ada di cangkir di kamar mandi. Hana tidak sanggup menyentuh atau memindahkan barang-barang itu. Setiap sentuhan terasa seperti mengusir Fatih, seperti menghapus jejaknya dari kehidupannya. Teman-teman dan keluarga mencoba menghibur, memberikan dukungan, dan mengajaknya keluar. Mereka datang bergantian ke apartemennya, membawakan makanan, menceritakan hal-hal lucu, atau sekadar duduk diam menemaninya. Hana menghargai upaya mereka. Ia tahu mereka menyayanginya. Namun, rasa sakit di hatinya terlalu dalam untuk sekadar dihibur. Kata-kata penghiburan terasa seperti bisikan angin yang lewat, tak mampu menembus tembok kesedihan yang mengelilinginya. Ia hanya ingin sendiri, bersama bayangan Fatih, bersama dukanya yang tak berkesudahan. Ia kehilangan nafsu makan, tidurnya tak pernah nyenyak, dan energinya terkuras habis. Ia sering terbangun di tengah malam, menjerit dalam diam, mencari Fatih di sisi tempat tidur yang kosong. Setiap pagi, ia memaksakan diri bangun, melakukan rutinitas yang sama, mandi, berpakaian, dan kemudian berangkat ke pemakaman. Itu adalah tujuan hidupnya saat ini. Tempat di mana ia merasa dekat dengan Fatih, dunianya mengecil, hanya berputar pada nisan itu. Dan kenangan yang takkan pernah pudar. "Kapan rasa sakit ini akan berakhir, Fatih?" gumamnya lagi, menengadahkan wajah ke langit yang mendung, seolah-olah langit ikut merasakan kesedihannya. Rintik hujan mulai turun,
membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Ia tidak bergeming, membiarkan tetesan hujan menyatu dengan air matanya, berharap setiap tetesan itu bisa membawa pergi sedikit saja dari beban yang menghimpit dadanya. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu, di tengah hujan yang syahdu dan duka yang mendalam, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan yang akan mengguncang pondasi kepercayaannya pada Fatih, sekaligus menjadi titik balik bagi kehidupannya yang baru. Hari-hari berlalu, namun rutinitas Hana tak berubah. Setiap sore, ia kembali ke pemakaman Fatih, membawa bunga segar, membersihkan nisan, dan mencurahkan isi hatinya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus dedaunan pohon Kamboja. Hana sedang duduk bersimpuh, mengusap nisan Fatih, ketika tiba-tiba ia merasakan sentuhan lembut di pundaknya. Ia terkesiap. Selama ini, ia selalu datang sendiri. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Seorang wanita berdiri di sana, tingginya sedang, mengenakan kerudung sederhana berwarna krem, dan menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran empati dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Hana merasa sedikit tidak nyaman. Usia wanita itu sepertinya tak jauh berbeda dari Hana. Mungkin akhir 20-an atau awal 30-an. Maaf mengganggu. Suara wanita itu lembut, namun ada ketegasan di dalamnya yang membuat Hana sedikit tersentak. Tapi, bisakah Mbak berhenti datang ke sini? Hana mematung. Matanya membulat, menatap wanita di depannya dengan kebingungan dan sedikit kemarahan. Apa maksudnya? Bagaimana bisa seseorang menyuruhnya berhenti mengunjungi makam suaminya sendiri? Kemarahan perlahan merayap naik, mengalahkan rasa terkejutnya. Maaf, Anda siapa? Dan apa maksud Anda bicara begitu? Tanya Hana. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia bangkit berdiri, menatap wanita itu langsung ke matanya. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan dan kekesalan yang mendalam. Wanita itu menarik napas panjang. Ada keraguan sejenak di matanya, seolah ia sedang bergumul dengan sesuatu dalam dirinya. Namun, pada akhirnya, ia memantapkan diri. Nama saya Diana. Saya kenal dengan almarhum Fatih, ucap Diana. Suaranya kini terdengar lebih pelan, syarat akan beban yang tak terlihat. Jantung Hana berdebar tak karuan. Kenal dengan Fatih? Kenapa Fatih tidak pernah menyebut nama ini? Atau mungkin ia salah orang? Tapi sorot mata Diana dan cara ia menyebut nama Fatih, seolah ada sejarah di baliknya. Rasa curiga mulai merayap di benak Hana, bercampur dengan kebingungan dan duka yang masih mendominasi. Kenal bagaimana? Tanya Hana. Nadanya menuntut. Dia, suami saya. Fatih tidak pernah cerita tentang Anda. Diana menunduk. Pandangannya beralih ke nisan Fatih sejenak, lalu kembali menatap Hana. Ada kilatan kesedihan di matanya, namun juga tekad yang kuat. Ada banyak hal yang Fatih tidak ceritakan pada Anda, kata Diana. Saya tahu ini akan sulit. Saya tahu ini mungkin akan sangat menyakitkan. Tapi saya rasa Anda perlu tahu. Hana menatap Diana dengan pandangan menyelidik. Wanita ini bukan orang gila. Cara bicaranya tenang, meski ada gurat cemas di wajahnya. Ada sesuatu yang sangat serius di balik kata-katanya. Otak Hana berusaha mencerna, menghubungkan, namun tidak ada jawaban yang muncul. Fatih adalah pria yang lurus, jujur, dan sangat mencintainya. Tidak mungkin ada rahasia sebesar ini. Saya tidak mengerti, kata Hana. Suaranya melemah. Ia merasakan hawa dingin lain menusuknya, bukan karena angin, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Diana mengangguk pelan. Saya tahu akan lebih baik jika kita bicara di tempat lain. Apakah Anda keberatan jika ikut saya ke rumah? Diana menunjuk ke arah ujung jalan setapak di pemakaman, di mana sebuah mobil sedan
berwarna gelap terparkir. Hana ragu. Pergi dengan orang asing, seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan mengucapkan hal aneh tentang suaminya yang telah meninggal. Ini terlalu gila. Namun, rasa penasaran yang menusuk bercampur dengan keinginan untuk mengetahui apa sebenarnya yang disembunyikan Diana lebih kuat. Ada dorongan kuat di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus tahu. Meskipun ia takut dengan kebenaran yang mungkin akan terungkap, ketidakpastian itu lebih menakutkan. Kenapa saya harus ikut dengan Anda? Hana mencoba mempertahankan sedikit kendalinya. Diana menatapnya dengan tatapan memohon. Saya tidak bisa bicara di sini. Ada hal-hal yang perlu Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Ini demi kebaikan Anda juga, Mbak. Percayalah, ini tidak akan mudah. Tapi Anda berhak tahu. Melihat ketulusan, atau setidaknya kesan ketulusan di mata Diana, Hana akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan ini. Dengan langkah berat dan hati yang berdebar kencang, ia mengikuti Diana menuju mobil yang terparkir. Udara di sekelilingnya mendadak terasa tebal, dipenuhi ketegangan dan firasat buruk yang semakin kuat. Perjalanan menuju rumah Diana terasa sangat panjang dan hening. Hana duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela, membiarkan pemandangan kota yang mulai diterangi lampu malam berlalu begitu saja. Pikirannya kalut. Siapa sebenarnya Diana? Apa hubungannya dengan Fatih? Dan mengapa ia harus berhenti datang ke makam suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, membentuk pusaran kebingungan dan kecemasan. Diana mengemudi dengan tenang, sesekali melirik Hana dari kaca spion. Ia seolah memahami kegelisahan yang menyelimuti wanita di sebelahnya itu. Tidak ada percakapan, hanya keheningan yang menyesakkan, dipenuhi oleh firasat buruk yang semakin pekat. Akhirnya, mobil Diana berhenti di depan sebuah rumah minimalis di kompleks perumahan yang cukup tenang. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi terlihat nyaman dan terawat. Lampu di teras menyala, memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan suasana hati Hana yang dingin. Mari, Mbak, ajak Diana mematikan mesin mobil. Hana mengangguk kaku. Jantungnya berdebar semakin cepat seiring langkahnya mendekati pintu. Setiap derit pintu yang terbuka, setiap suara langkah kaki Diana di lantai, terasa seperti genderang yang menabuh pertanda buruk. Begitu pintu terbuka, aroma masakan rumahan langsung menyambut Hana. Namun, bukan itu yang menarik perhatiannya. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan bayi yang lembut, disusul dengan suara Diana yang menenangkan. Sebentar ya, sayang, Mama datang. Hana membeku di ambang pintu. Tangisan bayi, firasat buruk yang tadinya samar-samar, kini terasa seperti pukulan telak di dadanya. Namun, ia mencoba menepisnya. Ia berusaha berpikir rasional. Meskipun hatinya sudah mulai mencelos. Diana bergegas masuk ke dalam, dan Hana mengikutinya dengan langkah ragu. Ruang tamu sederhana, namun rapi menyambutnya. Beberapa foto keluarga terpajang di dinding. Mata Hana menyapu setiap sudut ruangan, mencari petunjuk, mencari jawaban. Diana menghampiri sebuah box bayi yang diletakkan di sudut ruangan. Di dalamnya, seorang bayi mungil dengan selimut biru terlihat merengek pelan. Diana mengangkat bayi itu dengan hati-hati, mendekapnya ke dada, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Tangisan bayi itu perlahan mereda, digantikan oleh gumaman lucu. Duduklah. Diana menunjuk sofa. Ia sendiri duduk di sofa tunggal di seberang Hana, masih mendekap bayi itu. Bayi itu kini menatap Hana dengan mata bulatnya yang jernih. Bibirnya bergerak-gerak kecil. Hana menatap bayi itu, lalu beralih ke Diana. Ada kemiripan yang samar, namun Hana tidak bisa mengidentifikasinya dengan jelas. Perasaannya campur aduk, ada kelembutan saat melihat bayi itu, namun juga kegelisahan yang mendalam. Ini anak siapa?
Tanya Hana. Akhirnya memberanikan diri. Diana menghela napas panjang. Ia menatap bayi dalam pelukannya. Kemudian kembali menatap Hana. Kali ini, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ada kesedihan yang mendalam di sana, bercampur dengan penyesalan dan ketakutan. Dia anak saya, Mbak Hana, jawab Diana. Suaranya serak. Ia menghentikan ucapannya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Dan dia anak Fatih. Dunia Hana seolah runtuh dalam sekejap. Kata-kata itu bergaung di telinganya, menamparnya telak. Anak Fatih? Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Fatih tidak mungkin mengkhianatinya. Fatih mencintainya. Fatih adalah suaminya. Apa? Hana sontak bangkit berdiri. Suaranya meninggi. Rasa syok, marah, dan sakit hati membanjiri dirinya secara bersamaan. Anda pasti bercanda. Fatih tidak mungkin melakukan itu. Dia suami saya. Kami saling mencintai. Bayi dalam pelukan Diana terkejut mendengar suara keras Hana dan mulai merengek lagi. Diana dengan cepat berusaha menenangkannya, sementara matanya tak lepas dari Hana. Mbak Hana, kumohon, duduklah dulu, dengarkan penjelasan saya, pinta Diana. Suaranya penuh permohonan. Saya tahu ini sangat sulit dipercaya. Saya tahu ini sangat menyakitkan, tapi saya tidak berbohong. Bayi ini, dia anak Fatih. Hana merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Namun, kakinya terasa lemas, dan ia akhirnya terduduk kembali di sofa. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap bayi itu lagi, mencoba mencari kemiripan, mencoba mencari kebohongan. Tapi semakin lama ia menatap, semakin dalam rasa sakit itu merasuk. Bayi itu berusia sekitar 7 bulan. Usia yang jika dihitung mundur, berarti ia lahir ketika Fatih masih hidup. Bahkan mungkin ketika Fatih masih bersamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisik Hana. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya kini dipenuhi air mata. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Fatih, tapi air mata pengkhianatan yang pedih. Diana menghela napas lagi, memejamkan mata sejenak, seolah sedang menyiapkan diri untuk menceritakan kisah yang paling sulit dalam hidupnya. Bayi itu sudah tenang dalam pelukannya, menatapnya dengan polos. Saya tahu ini tidak ada pembenaran atas apa yang telah saya lakukan, mulai Diana. Suaranya penuh penyesalan. Tapi saya akan menceritakan semuanya dari awal. Mbak Hana berhak tahu. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, diiringi suara napas bayi yang tenang, Diana mulai membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah hidup Hana selamanya. Diana mulai bercerita. Suaranya pelan namun jelas, diwarnai penyesalan yang mendalam. Ia mengatakan bahwa ia mengenal Fatih dari kantor. Mereka berada di divisi yang berbeda, namun sering bertemu dalam proyek bersama. Fatih adalah atasan tidak langsungnya, seseorang yang ia kagumi karena profesionalisme dan kebaikannya. Awalnya, kami hanya rekan kerja biasa. Diana memulai kisahnya, sesekali melirik bayi dalam pelukannya, seolah mencari kekuatan dari sana. Tapi, entah bagaimana, percakapan kami semakin intens. Fatih sering membantu saya dalam pekerjaan, memberikan saran, dan kami sering makan siang bersama. Saya tahu dia sudah menikah, Mbak Hana. Saya tahu itu sepenuhnya salah. Tapi dia selalu terlihat lelah, sering mengeluh tentang tekanan pekerjaan, dan entah mengapa, saya merasa simpati padanya. Hana mendengarkan dengan hati yang hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Diana terasa seperti sayatan pisau. Fatih mengeluh, lelah. Bukankah ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang selalu mendukungnya? Kami mulai sering bertemu di luar jam kerja. Awalnya hanya untuk membicarakan pekerjaan, lanjut Diana. Matanya menatap kosong ke depan, seolah sedang memutar kembali
rekaman masa lalu yang pahit. Tapi kemudian, pembicaraan itu bergeser ke hal-hal pribadi. Fatih bercerita banyak tentang kehidupannya, tentang impian-impiannya, dan tentang masalah-masalahnya. Hana mengepalkan tangannya. Masalah apa? Fatih tidak pernah bercerita masalah apapun padanya. Mereka selalu berbagi segalanya. Atau setidaknya, Hana berpikir begitu. Dia tidak pernah bicara buruk tentang Anda, Mbak. Diana menambahkan dengan cepat, seolah membaca pikiran Hana. Justru dia selalu mengatakan, Anda istri yang baik, yang sangat pengertian. Tapi dia merasa ada kekosongan, Mbak. Katanya, dia merasa Anda terlalu fokus pada pekerjaan dan impian masa depan, sampai melupakan hal kecil yang penting dalam hubungan. Kata-kata Diana menusuk hati Hana. Apakah itu benar? Apakah ia memang terlalu ambisius? Terlalu fokus pada karirnya hingga mengabaikan Fatih? Perasaan bersalah mulai menyelinap. Namun dengan cepat ditepis oleh amarah yang membara. Tidak peduli apapun alasannya, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Hubungan kami semakin jauh, Diana melanjutkan. Suaranya kini semakin pelan, nyaris berbisik. Fatih bilang, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa nyaman dengan saya. Dia bilang, saya bisa mengerti dia, mendengarkannya tanpa menghakimi. Dan saya juga merasa nyaman dengannya. Bodoh memang, saya tahu ini salah. Tapi saya tidak bisa menghentikan perasaan itu. Sampai kapan hubungan itu? Tanya Hana. Akhirnya, suaranya dingin. Tak ada emosi selain kemarahan dan kekecewaan yang menusuk. Diana menunduk. Sekitar 1,5 tahun. Mbak, jawabnya jujur. Sejak 6 bulan setelah pernikahan Anda. Hana terkesiap. Sejak 6 bulan setelah pernikahan mereka. Itu berarti Fatih mulai berselingkuh. Bahkan sebelum ulang tahun pernikahan pertama mereka. Selama ini, Fatih pulang ke rumah, makan masakan Hana, tidur di sampingnya, bercanda tawa dengannya, sementara di luar sana, ia menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Rasa jijik dan sakit hati memuncak, membuat mual di perut Hana. Dan anak ini? Tanya Hana, menunjuk bayi di pelukan Diana yang kini tertidur pulas. Dia lahir 7 bulan yang lalu, kata Diana, mengangkat kepala, air mata membasahi pipinya. Ketika saya tahu saya hamil, saya sangat ketakutan. Saya mencoba bicara dengan Fatih, tapi dia juga panik. Dia bilang kita harus menggugurkannya, tapi saya tidak bisa, Mbak. Ini darah daging saya, darah daging Fatih. Hana mendengarkan dengan nanar. Menggugurkan, Fatih adalah pria yang selalu berbicara tentang impian memiliki anak. Pria yang selalu menatapnya dengan penuh cinta. Hana merasa seperti sedang menonton film horor, di mana semua karakternya adalah orang asing. Dan alur ceritanya begitu mengerikan, hingga sulit dipercaya. Dia menyuruh saya merahasiakan kehamilan ini. Dia bilang, dia akan bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Anda. Diana melanjutkan. Isakannya mulai terdengar. Dia berjanji akan mencari jalan keluar. Akan memberitahu Anda pada waktu yang tepat. Tapi dia keburu meninggal. Air mata Hana akhirnya tumpah ruah. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan, kekecewaan, dan pengkhianatan yang begitu dalam. Ia merasa dibodohi, dikhianati oleh pria yang paling ia cintai dan percayai. Selama ini, ia menangisi kepergian Fatih, meratapi takdir yang kejam. Sementara Fatih ternyata menyimpan rahasia busuk ini. Kenapa Anda datang pada saya sekarang? Tanya Hana. Diana menatapnya dengan tatapan penuh permohonan. Saya tidak sanggup lagi, Mbak Hana. Selama ini saya menyimpan ini sendiri. Keluarga saya tidak tahu. Teman-teman saya tidak tahu. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tahu ini sangat jahat. Tapi saya merasa saya harus datang pada Anda.
Anda berhak tahu kebenarannya. Dan juga, Fatih tidak meninggalkan apapun untuk anak ini. Saya tidak ingin memberatkan Anda, tapi saya merasa ini adalah jalan terbaik untuk kejelasan. Hana tidak bisa berkata-kata. Ia terlalu sakit, terlalu marah, terlalu hancur. Kenyataan ini jauh lebih pahit daripada kehilangan Fatih itu sendiri. Kehilangan Fatih hanya menyisakan duka, tapi kenyataan ini menyisakan luka yang menganga, luka pengkhianatan yang tak tersembuhkan. Ia melihat kembali bayi yang tertidur pulas di pelukan Diana. Mungkinkah bayi itu benar-benar anak Fatih? Keraguan masih menghantuinya. Namun, ada suara kecil di benaknya yang berbisik bahwa semua ini terasa terlalu nyata untuk menjadi kebohongan. Meskipun hati Hana terasa hancur oleh pengakuan Diana, secuil keraguan masih tersisa. Bagaimana jika ini hanya modus penipuan? Bagaimana jika Diana hanya ingin memanfaatkan kesedihannya? Hana butuh bukti yang bisa menghilangkan keraguan itu. Meskipun ia tahu, bukti itu akan menghancurkan hatinya sepenuhnya. Saya tidak percaya, ucap Hana. Suaranya gemetar. Anda harus membuktikan apa yang Anda katakan. Tunjukkan pada saya. Bagaimana Anda bisa yakin ini anak Fatih? Dan bagaimana saya bisa yakin Anda tidak berbohong? Diana mengangguk, memahami keraguan Hana. Ia meletakkan bayinya dengan hati-hati kembali ke box, memastikan selimutnya terpasang dengan baik. Kemudian, ia mengambil tas tangannya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Saya tahu, Anda pasti tidak akan langsung percaya, Mbak Hana, kata Diana. Matanya memerah menahan tangis. Ini semua buktinya. Diana membuka galeri ponselnya. Hana melihat beberapa foto mereka berdua, Fatih dan Diana, di berbagai tempat. Di restoran, di taman, bahkan di depan kantor. Mereka terlihat akrab. Bahkan, ada beberapa foto di mana Fatih merangkul Diana dengan senyum lebar. Foto-foto itu seperti tusukan belati ke jantung Hana. Senyum Fatih, yang dulu selalu ia pikir hanya miliknya, kini terbagi dengan wanita lain. Lalu, Diana membuka aplikasi perpesanan. Hana melihat deretan percakapan antara Fatih dan Diana. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang, janji-janji manis, dan ungkapan kerinduan. Ada juga percakapan tentang kehamilan Diana, kekhawatiran Fatih, dan rencana-rencana rahasia mereka. Hana membaca beberapa pesan itu dengan mata nanar. Air mata mengalir deras. Setiap kata adalah racun yang membakar jiwanya. Fatih, suaminya, pria yang ia percayai sepenuh hati, ternyata menjalani kehidupan ganda yang begitu licik. Ini tidak mungkin, gumam Hana. Ponsel Diana jatuh dari tangannya ke sofa. Tubuhnya terasa lemas, seolah semua tenaganya terkuras habis. Ia tidak ingin percaya, tapi bukti-bukti itu begitu nyata, begitu tak terbantahkan. Kemudian, Diana mengangkat bayinya lagi. Lihatlah, Mbak Hana, tatap dia baik-baik. Hana menatap bayi mungil itu, yang kini sudah bangun dan menatapnya dengan mata polos. Bayi itu memiliki hidung yang mungil, bibir yang tipis, dan bentuk wajah yang familiar. Dan yang paling jelas, mata bayi itu. Mata itu bulat, dengan bulu mata lentik, dan sorot yang entah mengapa sangat mirip dengan mata Fatih. Jauh di lubuk hati Hana, ada pengakuan yang menyakitkan. Bayi itu memang mirip Fatih. Sebuah kemiripan yang tidak bisa ia pungkiri. Usia bayi itu, 7 bulan, juga sesuai dengan rentang waktu yang Diana ceritakan. Hana tersandar di sofa. Tangisnya pecah, isakan pilu memenuhi ruangan. Ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan kepercayaan. Kehilangan gambaran sempurna tentang pria yang ia cintai. Fatih, pahlawannya, belahan jiwanya, ternyata adalah seorang penipu. Diana mendekat. Matanya juga berkaca-kaca. Ia meletakkan bayi itu kembali ke box dan duduk di samping Hana. Saya minta maaf, Mbak Hana, bisiknya. Saya tahu tidak ada kata maaf
yang bisa menebus apa yang telah terjadi. Saya tahu ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak meminta Anda memaafkan saya. Tapi saya mohon, jangan hancurkan hidup anak ini. Dia tidak bersalah. Hana tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, membiarkan sakit hati yang luar biasa menguasai dirinya. Ia merasakan campuran kemarahan yang membara, kekecewaan yang mendalam, dan rasa jijik terhadap Fatih. Bagaimana bisa Fatih melakukan ini padanya? Bagaimana bisa Fatih menjalani dua kehidupan seperti ini? Impian, janji, dan cinta yang mereka bagi. Semuanya terasa seperti kebohongan besar. Semua kenangan indah tentang Fatih kini terasa tercemar. Tawanya, pelukannya, kata cintanya, semua itu kini terasa kosong, palsu, dan menyakitkan. Ia merasa bodoh karena begitu mudah percaya, begitu mudah mencintai tanpa syarat. Setelah beberapa saat, tangis Hana mereda, menyisakan sesak di dada dan mata yang bengkak. Ia mengangkat kepalanya, menatap Diana dengan pandangan kosong. Nama anak ini siapa? Tanyanya lirih. Rafif, jawab Diana. Nama lengkapnya Rafif Putra Pratama. Putra Pratama, nama belakang Fatih. Semakin nyata, semakin menyakitkan. Hana memejamkan mata, mencoba membayangkan Fatih bersama Diana, bersama Rafif. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Saya mengerti jika Anda tidak ingin melihat saya lagi, kata Diana. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran ini dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Saya tahu ini mungkin tidak adil bagi Anda, tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk tempat berbagi beban ini. Hana tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terlalu remuk untuk bisa merespons. Ia hanya ingin pergi dari sana, pergi dari kenyataan pahit ini, dan melupakan semua yang baru saja ia dengar. Namun, ia tahu, melupakan tidak akan semudah itu. Gambar Fatih dengan Diana, dan wajah Rafif yang mirip Fatih, akan selamanya terukir di benaknya. Malam itu, Hana pulang ke apartemennya, yang kini terasa asing. Bukan lagi apartemen yang penuh kenangan indah, melainkan apartemen yang penuh bayangan pengkhianatan. Ia tidak tidur semalaman, hanya duduk termangu di tepi tempat tidur, menatap kosong ke kegelapan. Duka karena kehilangan Fatih sudah tergantikan oleh duka yang lebih besar. Duka pengkhianatan yang mengoyak jiwanya. Ia tidak lagi menangis untuk Fatih yang pergi, melainkan untuk Fatih yang ternyata bukanlah pria yang ia kira. Keesokan harinya, Hana bangun dengan perasaan hampa yang berbeda. Jika sebelumnya hampa karena kehilangan cinta, kini hampa karena kekecewaan yang begitu dalam. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang kuyu, dengan mata bengkak dan gurat kesedihan yang tak tertutupi. Fatih, kamu jahat, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri, seolah berbicara pada Fatih. Rasa marah perlahan mengambil alih semua emosi lain. Ia merasa dikhianati, dibohongi, dan dibodohi. Air mata yang keluar kini adalah air mata amarah, bukan lagi duka. Pagi itu, ia tidak pergi ke pemakaman. Untuk pertama kalinya sejak kematian Fatih, ia tidak merasakan dorongan untuk mengunjungi nisan itu. Tempat itu, yang tadinya menjadi satu-satunya pelabuhan baginya, kini terasa seperti monumen kebohongan. Mengapa ia harus meratapi seseorang yang ternyata tidak pantas ia ratapi? Ia mulai mengemas barang-barang Fatih. Setiap kemeja, setiap buku, setiap benda kecil yang mengingatkannya pada Fatih, kini terasa menjijikan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan semua itu ke dalam kardus-kardus, lalu menyimpannya di gudang. Ia bahkan mengganti spray dan selimut tempat tidur, mencoba menghapus jejak Fatih dari kehidupannya. Teman-teman dan keluarganya menyadari perubahan pada diri Hana. Ia tidak lagi sering menangis, namun sorot matanya lebih dingin, lebih jauh. Mereka mengira
ia mulai pulih. Namun mereka tidak tahu bahwa pemulihan ini datang dari rasa sakit yang berbeda. Sakit yang jauh lebih dalam. Hana mulai memaksakan diri untuk makan. Meskipun tidak banyak, ia kembali bekerja, mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas kantor yang padat. Namun, konsentrasinya sering buyar. Bayangan Fatih bersama Diana dan wajah Rafif yang polos terus menghantui pikirannya. Suatu malam, ia memberanikan diri menelepon Diana. Suaranya dingin, namun ada keraguan di baliknya. "Bagaimana kabar Rafif?" tanyanya singkat. Diana terkejut mendengar suara Hana. "Baik, Mbak. Dia sehat." Ada kelegaan di suara Diana. Mungkin ia mengira Hana akan memusuhi atau melupakannya. Percakapan singkat itu terjadi beberapa kali dalam seminggu. Hana tidak tahu mengapa ia melakukannya. Mungkin karena ia ingin memastikan Rafif baik-baik saja. Atau mungkin karena ia ingin menjaga sedikit koneksi dengan kenyataan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi membenci Rafif. Bayi itu tidak bersalah, namun ia juga tidak bisa mencintai bayi itu. Tidak bisa menerima kehadirannya begitu saja. Ada dinding yang tebal di hatinya. Proses menerima kenyataan ini sangat sulit. Ia menjalani hari-harinya seperti robot, melakukan semua yang seharusnya ia lakukan, tapi tanpa perasaan. Ia membaca buku-buku tentang pengkhianatan, mencari artikel tentang bagaimana pulih dari patah hati yang disebabkan oleh perselingkuhan. Ia bahkan mencari seorang psikolog, mencoba menemukan cara untuk mengatasi trauma ini. Hana mulai menjalani sesi terapi secara rutin. Perlahan, ia mulai belajar bagaimana memproses emosinya, bagaimana menerima kenyataan bahwa Fatih, suaminya, bukanlah sosok sempurna yang ia agungkan. Ini adalah proses yang menyakitkan. Proses melepaskan ilusi. Beberapa bulan berlalu, proses pemulihan mental dan emosionalnya berjalan lambat. Namun pasti, terapi dengan psikolog sangat membantunya memahami kompleksitas perasaannya. Ia belajar bahwa kesedihan dan kemarahan adalah dua sisi mata uang yang sama, dan keduanya perlu diproses. Ia mulai bisa menerima fakta bahwa Fatih, di balik semua kebaikan yang ia tunjukkan, adalah manusia biasa dengan segala kelemahannya. Pengkhianatan itu tetap menyakitkan, namun tidak lagi menghancurkan. Rutinitas kantornya kembali menjadi penyelamat. Pekerjaan yang menuntut konsentrasi penuh membantunya mengalihkan pikiran dari beban emosional yang ia pikul. Di kantor, ia bertemu dengan teman-teman dan rekan kerja yang suportif, yang tanpa banyak bertanya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Salah satu rekan kerjanya ialah Reno. Reno adalah teman baik Hana sejak mereka masuk di perusahaan yang sama 5 tahun lalu. Ia selalu ada di samping Hana, mendengarkan keluh kesahnya dan menghiburnya dengan sederhana. Reno tidak pernah memaksanya untuk berbicara atau bersenang-senang. Ia hanya selalu ada. "Kamu kelihatan lebih baik hari ini, Han," kata Reno suatu sore saat mereka duduk di kafe dekat kantor, menikmati kopi. Sudah bisa tersenyum lagi. Hana tersenyum tipis. "Ya Ren, sedikit demi sedikit, tidak seburuk dulu." Reno mengangguk, senang mendengarnya. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu wanita yang kuat." Pujian dari Reno terasa tulus. Hana merasa dihargai. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal baik di sekelilingnya, dan ia tidak sendirian. Kehadiran Reno, meskipun awalnya hanya sebagai teman, mulai memberikan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Suatu hari, setelah rapat yang melelahkan, Reno menawarkan untuk mengantar Hana pulang. Hana setuju. Di dalam mobil, keheningan terasa nyaman, tidak lagi canggung. "Han, aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat." Reno memulai, suaranya sedikit ragu. "Tapi, aku ingin kamu tahu, aku selalu peduli padamu, lebih dari sekadar teman."
Jantung Hana berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Reno yang fokus mengemudi, namun raut wajahnya menunjukkan keseriusan. Hana tahu maksud perkataan Reno. Sejak dulu, ia memang pernah mendengar selentingan dari teman kantor bahwa Reno menaruh hati padanya, bahkan sebelum ia menikah dengan Fatih. Namun, saat itu, hati Hana sudah sepenuhnya milik Fatih. Hana terdiam sejenak. Pikiran tentang Fatih dan pengkhianatannya masih membekas, meninggalkan rasa trauma yang mendalam. Bisakah ia mempercayai pria lagi? Bisakah ia membuka hatinya setelah semua yang ia alami? Aku tidak tahu harus bilang apa, Ren. Jawab Hana jujur. Aku masih takut. Reno mengangguk mengerti. Aku tidak memintamu untuk langsung menjawab, Han. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Aku akan menunggu sampai kamu siap, sampai kamu benar-benar yakin. Kata-kata Reno memberikan Hana ruang untuk bernapas, untuk berpikir. Tanpa tekanan, ia menghargai kesabaran dan pengertian Reno. Ia melihat ketulusan di mata Reno. Sebuah ketulusan yang berbeda dari janji-janji manis Fatih yang ternyata palsu. Malam itu, Hana memikirkan perkataan Reno. Ia membandingkan Reno dengan Fatih. Reno adalah pria yang stabil, setia, dan pengertian. Ia tidak pernah menyembunyikan apapun dan selalu transparan. Berbeda dengan Fatih yang ternyata menyimpan begitu banyak rahasia. Hana tahu ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang masa lalu. Fatih sudah tiada dan ia telah mengkhianatinya. Ia berhak untuk bahagia. Ia berhak untuk mencoba lagi. Dan Reno, dengan segala kebaikan dan kesabarannya, tampaknya adalah pria yang tepat untuk memberinya kesempatan itu. Perlahan, Hana mulai membuka diri pada Reno. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Mereka pergi ke bioskop, makan malam, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Hana mulai tertawa lagi. Tawa yang lepas dan tulus, bukan tawa yang dipaksakan. Ia mulai merasakan kebahagiaan kecil yang sudah lama hilang dari hidupnya. Hubungan mereka berkembang dengan indah. Reno memperkenalkan Hana kepada keluarganya, dan mereka menyambut Hana dengan hangat. Perlahan, Hana juga mulai berbagi lebih banyak tentang masa lalunya dengan Reno, termasuk tentang Fatih dan Diana. Reno mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi, dan hanya menawarkan dukungan. Beberapa bulan kemudian, Reno melamar Hana. Hana tidak ragu. Ia mengiyakan lamaran itu dengan air mata bahagia. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan kebahagiaan lagi setelah semua yang terjadi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Hana tidak lagi mengunjungi makam Fatih. Bukan karena ia membenci Fatih, tetapi karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Kenangan tentang pengkhianatan itu masih ada, namun ia tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Ia telah memaafkan Fatih, bukan demi Fatih, melainkan demi dirinya sendiri. Memaafkan adalah kunci untuk melangkah maju.